Di tengah kepanikan dan kehancuran yang melanda, ada satu bangunan yang tetap berdiri kokoh. Saat teriakan dan suara runtuhan memenuhi udara, di dalamnya, puluhan orang bersimpuh dalam doa, seolah terpisah dari bencana di luar. Bagaimana mungkin sebuah masjid tetap utuh saat bangunan lain di sekitarnya hancur dalam hitungan detik? Apakah ini kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Inilah kisah selengkapnya. Pada siang hari yang cerah, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2025, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Myanmar dengan dahsyat. Tepat pukul 12.50 waktu setempat, bumi bergetar hebat, menciptakan gelombang kepanikan di berbagai penjuru negeri. Guncangan yang begitu kuat terasa hingga ke kota Bangkok, Thailand, yang berjarak sekitar 1.400 km dari pusat gempa. Tidak hanya itu, dampaknya juga menjalar ke Cina dan Hanau, Vietnam, membuat banyak orang merasakan ketakutan yang sama. Badan Survei Geologi Amerika Serikat mencatat, bahwa pusat gempa terletak 16 km dari Sagaing dengan kedalaman hanya 10 km. Dengan kedalaman yang relatif dangkal, guncangan ini menyebabkan kehancuran yang masif. Hingga berita ini ditulis, jumlah korban jiwa telah mencapai 1.644 orang, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. Gempa ini terjadi tepat saat umat muslim sedang melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid di pusat kota Mandalay. Suasana siang itu begitu tenang, penuh kehusyukan. Imam Yusuf, seorang pemimpin yang dihormati di komunitasnya, memimpin salat dengan penuh ketulusan. Di antara jemaah yang hadir, terdapat Amir, seorang pria muda yang duduk di barisan depan. Ia merasakan ketenangan luar biasa saat mendengarkan khotbah tentang pentingnya persatuan, kasih sayang, dan keteguhan iman. Ketika Imam Yusuf mengangkat tangan untuk berdoa, tiba-tiba gempa mengguncang dengan keras. Dinding-dinding kota bergetar, suara gemuruh yang mencekam terdengar dari luar masjid. Namun, di dalam rumah ibadah itu, banyak jemaah yang hampir tidak merasakan getaran yang sama. Mereka tetap dalam posisi mereka, berdoa dengan hati yang tetap terpaut pada Tuhan. Beberapa dari mereka menoleh ke arah jendela dan menyaksikan pemandangan yang memilukan. Bangunan di sekitar mereka runtuh seketika, menciptakan kepulan debu yang memenuhi udara. Di luar masjid, seorang pria bernama Surya bersama rombongan biksu Buddha sedang dalam perjalanan menuju kuil ketika gempa mengguncang dengan hebat. Tanah bergetar di bawah kaki mereka, membuat mereka kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, bangunan-bangunan di sekitar mereka mulai runtuh, menimbulkan kepanikan luar biasa. Surya melihat sekeliling dengan ngeri, jalan-jalan dipenuhi reruntuhan, jeritan orang-orang yang mencari pertolongan terdengar di mana-mana. Dengan naluri bertahan hidup, ia segera berteriak kepada rombongannya untuk mencari perlindungan. Matanya kemudian tertuju pada sebuah bangunan yang tetap berdiri kokoh di tengah kehancuran, masjid di pusat kota Mandalay. Tanpa ragu, Surya dan rombongan biksunya berlari menuju masjid itu, berharap dapat menemukan perlindungan di dalamnya. Saat mereka memasuki halaman masjid, jemaah yang ada di dalam menatap mereka dengan terkejut. Namun, dalam hati mereka tidak ada rasa benci atau penolakan. Sebaliknya, dengan penuh kehangatan, mereka menyambut Surya dan rombongannya, menyadari bahwa dalam situasi genting seperti ini, keselamatan semua orang adalah yang utama. Ketika gempa mulai mereda, masjid itu berubah menjadi tempat perlindungan bagi ratusan korban yang kehilangan tempat tinggal. Imam Yusuf dengan sigap mengorganisir bantuan, sementara Amir dan para jemaah lainnya bekerja keras menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi.
Surya dan rombongannya juga turut serta membantu, membangun dapur umum di halaman masjid, menyediakan makanan, air, serta kebutuhan pokok lainnya bagi siapa saja yang membutuhkan. Dalam waktu singkat, tempat ibadah itu tidak hanya menjadi tempat perlindungan fisik, tetapi juga simbol harapan dan persatuan di tengah bencana. Hari-hari berlalu, dan suasana di dalam masjid semakin hangat. Pengungsi dari berbagai latar belakang, baik Muslim maupun Buddha, mulai berbagi cerita dan saling menguatkan. Imam Yusuf kerap mengadakan sesi doa dan refleksi untuk memberikan semangat kepada mereka yang mengalami kehilangan besar. Amir dengan penuh semangat mengajarkan anak-anak cara membaca dan menulis, menciptakan suasana ceria di tengah penderitaan yang mereka alami. Di sela-sela kesibukannya membantu para pengungsi, Surya mulai merenungkan berbagai hal. Ia menyaksikan bagaimana para jemaah Muslim dengan tulus membantu tanpa memandang perbedaan agama. Hatinya mulai dipenuhi dengan pertanyaan dan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, ketika semua orang berkumpul untuk berdoa, Surya memutuskan untuk diam-diam memasuki masjid. Ia duduk di sudut ruangan dan mendengarkan dengan hikmat saat Imam Yusuf memimpin doa. Hatinya bergetar, matanya terasa panas. Dalam batinnya, ia berkata, "Allah, jika Engkau ada, tunjukkanlah jalan yang benar." Ia merasa damai, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa minggu berlalu, dan Surya merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terikat dengan identitasnya sebagai seorang biksu, tetapi lebih kepada keinginan untuk mencari kebenaran. Ia ingin menjadi bagian dari komunitas yang telah menyelamatkan dan menerimanya dengan tangan terbuka. Dengan hati yang mantap, ia akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya, memeluk Islam. Di depan jemaah masjid yang telah menjadi keluarganya, dengan penuh ketulusan ia mengucapkan kata-kata yang mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya. Setelah melihat kasih sayang dan kedamaian di sini, saya ingin menjadi bagian dari kalian. Saya ingin mengikuti jalan Allah. Mata Surya berkaca-kaca saat ia mengucapkan syahadat dengan bimbingan Imam Yusuf. Seluruh jemaah menyambutnya dengan hangat, mengucapkan takbir penuh kebahagiaan. Surya merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya, sebuah awal baru, sebuah perjalanan baru dalam hidupnya. Masjid yang tetap berdiri kokoh di tengah kehancuran bukan hanya menjadi saksi bisu dari dahsyatnya gempa bumi, tetapi juga menjadi saksi dari perjalanan iman seorang pria yang menemukan cahaya di tengah kegelapan. Di tempat itu, di antara reruntuhan dan kepedihan, tumbuh harapan, persaudaraan, dan cinta yang melampaui perbedaan.